Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim kebingungan. Lah, letak ketidakbingungannya, beliau itu jatuh dalam surat Al-An'am 79. Mboten bingung sudah itu. Itu loh sering sampean baca. Sering sampean baca. Setiap sholat sampean baca. Entah aku nggak tahu jenengan dong apa ndak maksudnya. Aku nggak tahu loh ya. Entah dong apa ndak. Tapi yang jelas sampean disunahkan untuk membaca doa iftitah sebelum membaca Fatihah. Ku petik inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardo hanifan. Hanifau wa ma ana minal musyrikin. Ini letak proses benarnya Nabi Ibrahim ketemu pada Allah. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku wajhiyah terhadap wajah Allah. Wajhiyah itu wajah Allah. Wajah Allah. Nah ini. Oleh karena ilmu tauhid yang ada di dalam hati tabi'in as-solihin sebagai penerus Rasulullah mutlak, sebagai penerus Rasulullah sempurna, ini ditolak, maka tuas kita baca. Tidak ada aplikasi ruhania kita untuk melaksanakan tersebut. Enggak ada. Pokoknya tak woco sunnah. Ternyata Bapak Ibu, ketika yahdi mayyasha, orang yang digendaki, yaitu alladzina yastami'unal qaul, sudah mendengarkan, meng-welcome hati ini, membuka hati ini terhadap wejangan Rasulullah, wayattabi'una aksana, dilanjutkan dengan kholwat, dengan membawa kunci sirul asrar. Maka ini wajah tu, sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku. Ndi wajah ruh? Nek wajah jasad ya iki, ada yang gondol, ada yang enggak, ada yang sudah putih rambutnya, ada yang hitam, kadang hitamnya disemir, nah, ada yang jenggoten, ada yang enggak. Mungkin iki wajah jasmani. Nyun sewu, tak jamin umur 100 welek. Enggak sengganteng, enggak secantik waktu umur 30 atau 40, ngoten nggih. Tapi yang dimaksud wajah ruh adalah imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang sudah diiksan. Islam, iman, ihsan. Iman yang ihsan itulah wajah ruh. Iman yang benar itu iman yang bagaimana? Iman yang sudah tidak lagi hati jenengan, apa yang muncul dalam diri jenengan atau luar diri jenengan itu datangnya dari makhluk. Tidak sudah. Berarti datangnya hanya illa bil. Lah inilah iman yang ihsan. Sehingga Rasulullah ketika saat kumpul kali sahabat, ada seorang pemuda masuk, ternyata itu malaikat Jibril bertanya tentang ihsan. Rasulullah jawab, anta budallaha ka'annaka taro. Ketika kau menyembah, ketika jasadmu itu beramal, jadi di situ antak Buddha itu pun sampean maksud hanya sholat saja secara syariat, jangan loh Pak ya, seluruhnya, aktivitas seluruhnya. Dalil mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun. Artinya jenengan kepanggih Allah, bertemu Allah itu tidak hanya di dalam sholat secara syariat saja, enggak. Di dalam aktivitas apapun. Kalau di situ telah terjadi itsbat, maka itulah bertemu Allah. Inni wajjahtu, sesungguhnya aku arahkan wajah ruhku. Berarti iman ini sampai harus iman bahwasanya apa yang muncul pada diri jenengan atau di luar diri jenengan itu sang yang berperan Allah. Aku Allah. Inilah wajah ruh aslinya. Berhubung wajah ruh aslinya ini imannya benar ini, ketika akil balik dirusak oleh sifat basariah nafsu lewat wazuyyina linnasi hubbus syahawah, ditaruhlah hubbus syahawah, kesenangan dunia, maka wajah sampean kali kula roh ini berubah. Ulaika kal an'am balhum adol, seperti kilpat sikile papa. Ya sudah. Balhum adol, bahkan lebih jelek. Oleh karena keadaan wajah umat manusia khususnya seperti itu, maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, aku tidak mengutus dirimu ke dunia ini kecuali membawa rahmat. Kecuali kau membawa rahmat untuk terhadap umat ini. Artinya sing wajah kilpat, sing artinya iman kita tadi selain pada Allah, biar imannya kita pada Allah. Itu loh maksudnya. Wajhiyah, ku arahkan wajah Allah. Mana wajah Allah ini, Pak? Ya hidup. Di manakah? Ya di mana-mana. Dan tidak kemana-mana. Kalau aku ngomong ya dohir ya batin, berarti Allah bertempat. Padahal ayatnya seperti itu. Oke, itu proses mawon. Ya wis di mana-mana dan tidak kemana-mana. Dengan bahasa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya wis iku ae. Ya itu. Berarti prakteknya ya napa? Ketika jenengan mulai takbiratul ihram sampai salam, ati jenengan sibuk di dalam iman yang benar. Bahasa proses, iya ya. Saya berdiri ki, siapa yang mendirikan? Jelas jawabannya Allah. Allah di dalam, Allah di luar. Udah, nggak apa-apa masa masih toh sholat sampai niki lama. Resapono. Sadarlah dirimu bahwasanya ketika kau berdiri itu ada kehadiran Allah di dalam dan di luar dirimu, sehingga seakan-akan kau bisa berdiri sendiri. Padahal itu ada yang mendiri. Rokok, jenengan kudu merasakan kehadiran Allah ini, mengimani hanya hidup itu. Ini kan wassolatil wusta Pak Bu, ini kan sholat daim. Ini wajah tu wajiyah, sifatnya wajiyah lilladzi fataras samawati wal ardo. Dialah zat yang menciptakan, yang menguasai, yang menggerakkan alam rohani dengan alam jasmani. Fis samawati wal ard. Hanifan, olehnya kamu madhep iku plek, ngoten lho Pak. Ngerti plek? Ya apa ya? Hanifan,
Wis gak toleh-toleh gitu loh Pak. Ojo ingat lainnya. Jangan ingat istri, ingat anak, jangan. Itu namanya toleh-toleh. Itu berarti tidak hanifan. Kalau hanifan plek, berarti sampean harus keyakinan penuh. Gak ada rasa mamang kalau ini katanya sesat. Jari, ndak. Barulah di situ ditaukiti kalimat berikutnya. Wama ana minal musyrikin. Dan saya bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Itu Nabi Ibrahim. Disampaikan. Berani. Harus berani. Rasul nek gak berani. Duduk Rasul. Estu. Tapi resiko nih Pak. Bayu sampean ningali sejarah para nabi dan rasul, para rasul. Ketika menyampaikan tentang ana, inti daripada wahyu, keakuan Allah, makrifat. Nabi Ibrahim sampai dibong, dibakar. Iya tak? Di situ dalam surat apa itu saya lupa. Ketika hati beliau sudah pada titik makrifat, kolbin salim itu, beliau menghadap terhadap ayahandanya, kaumnya yang sama menyembah berhala. Dikatakan di situ, apa yang kau sembah tidak bisa apa-apa, kau minta apa terhadapnya, enggak akan pernah bisa. Berani beliau itu. Akhirnya sampai berhala-berhala itu ditendang ya. Dipukul oleh beliau Nabiullah Ibrahim dengan harapan supaya tidak dibuat penyembahan oleh kaum tersebut. Tapi para pemuja-pemuja berhala enggak nerima, terutama Raja Namrud ya. Akhirnya Nabi Ibrahim kesimpulannya dibakar. Dibakar. Artinya Anda akan terasa panas dengan isi dunia. Manakala kau itu belum nafi isbat. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Memang betul Pak, api itu sifatnya panas. Sifatnya panas. Tapi mungsuh Allah, wong api ku makhluk gitu. Yang menciptakan itu Allah. Diperintahkan secara syariat, api jadilah sifatmu dingin untuk Adam. Untuk Ibrahim, mohon maaf. Dan jadilah sifat dirimu panas untuk yang lain. Yang lain berarti termasuk Raja Namrud dan penyembah-penyembah itu. Aslinya iku kinaya. Api dunia itu Pak. Kesenangan dunia. Sampeyan lihat. Sumber persoalan adalah dunia. Ada ayam Pak ngumpul. Jangan dikasih makan. Dia rukun-rukun saja. Coba kepiuri jagung. Iso kabluan. Sing merasa kalah yo diintimidasi, dikabluk ya toh? Karena royoan jagung. Sama. Duniawiyah yang dihadapkan ini ada kalanya bersifat membakar panas, ada kalanya dingin. Mengapa jadi dingin? Karena jenengan itu besandarnya pada Allah, yaitu telah melakukan nafi isbat. Akhirnya yang muncul keisbatan dalam hati jenengan. Penetapan keakuan Allah. Jadi akhirnya nggak ada masalah. Jenengan walaupun rumah belum punya lah,
pekerjaan jenengan ini ya rok-rokasem. Rok-rokasem kadang ada, kadang tidak. Yes, kita maklumi Pak, kita masyarakat nggak sama Pak ya, nggak sama. Kadang kerja itu gajinya juga nggak sama. Loh, itu loh gak jadi masalah bagi jenengan. Yang sudah itsbat, yang sudah makrifat pada Allah. Karena jenengan selalu ngetrapke la haula wala quwata illa billah. Udah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekarang timbul pertanyaannya, apa yang sudah jenengan butuhkan tentang ilmu tadi sudah dikasihkan Allah. Tinggal jenengan wayat tabiuna ahsanahu atau tidak. Tinggal jenengan mau enggak menjadi pengikut Rasulullah yang sebenarnya. Terserah. Sebab mohon maaf, ada pengikut Rasulullah itu mohon maaf sebagai penggemar, ada pengikut itu betul-betul pengikut. Kata Allah, atiullaha wa atiur rasul. Siapa sebagai penggemar? Kitalah yang hanya beramal hukum syariah, tidak berakhwal hukum hakikat. Amal berarti jasmani Pak, akhwal berarti rohani. Kita umat manusia kebanyakan hanya mencondong terhadap amal hukum syariah tanpa akhwal hukum hakikat beliau. Mentoknya kita la ilaha illa huwa, tidak mau la ilaha illa anta wa ana. Yang katanya saya dengar-dengar katanya nek mengikuti iku ngarekno melarat. Ujiane akeh. Yes. Enggak. Ada yang mengatakan belum cukup umur. Nanti aja kalau 40 ke atas. Ada yang bicara syariatku sik durung teteh. Syariat saya belum cukup. Aku tanya, barometernya ukuran syariat cukup sak pundi, Pak? Hah? Enggak ada yang bisa jawab. Enggak ada ukurannya, Pak. Lah kados seperti kita sudah umur di atas 50 ke atas rata-rata. Masa sih mau mondok lagi seperti waktu umur 20 tahun? Ayo. Udah cukup apa syariat dalam dirimu itu gunakan untuk bertemu Allah. Udah. Itu aja. Sebab kita itu sisa umur kita kebanyakan itu tinggal sedikit daripada yang sudah kita lewati. Kita lewati ada yang sudah 40, 50, bahkan niki banyak hampir 60, bahkan 70 ada. Ya. Bonus jenengan kantun pinten. Kok yo ribut tapi masalah sarengat. Terus ribut terus masalah nasab torikoh terus, jangan. Udahlah. Cukup di sini ajalah. Sekarang kita sibukkan hakikat kita menuju makrifat di tengah-tengah syariat dan toriko. Ini itu hai. Sudah tidak masanya Pak kita itu ribut-ribut, sudah enggak masanya. Udah enggak masanya. Mohon maaf, Al-An'am 79 itu tentang robitoh loh Pak ya. Penghadapan. Kalau hakikat mengajarkan kita tentang robitoh penghadapan ruh ini, wajihiyah,
harus pada Allah. Loh ini loh yang namanya hablum minallah langsung. Gak kadek kita itu mampir-mampir di makhluk. Kalau di sini sudah tidak bicara sanad, tidak bicara nasab. Iya Pak, Allah kan sudah dawuh, walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk pada hamba yang dikehendaki. Jadi saya tidak muterno maneh nanggone mencolot putra, mancal putri. Ndak. Udah langsung aja. Mana letak langsungnya? Ini wajah tu wajiyah. Sistemnya sirul asror. Beres wis. Umur jenengan no kari piro? Wis gak zamane debat Pak, gak zaman wis. Masa sampean sudah tidak masuk masa debat mboten. Masa sampean kali kula niki sudah masa tekun beribadah, tekun madhep nang Allah, tekun nafi'ith isbat di setiap aktivitas apapun. Umur wis tuwek Pak, melakunya kita itu sudah duyuk-duyuk. Kita itu sudah bawa teken, motor ini gak dibuka no ya sodek. Kita jalan digecoi. Udah jenengan-jenengan sudah waktunya bau tanah. Udah nggak usah debat, nggak usah sibuk-sibuk apa saling klaim tentang sanad, nasab, nggak usah. Ayo kita ajak umat kita, pengikut kita di dalam thariqah kita masing-masing untuk berobitoh langsung pada Allah. Paham nggih? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulan terkait masalah mendem ning bumi humul, keakuan jenengan ancurkan. Dengan begitu maka dengan sendiri akan muncul keakuannya Allah yang berperan, keakuan Allah yang berjalan di dalam hati jenengan. Itulah zikir nafi isbat, itulah hakikat makrifat. Oke. Dengan begitu maka purna juga materi yang sudah kami sampaikan.